narasumber kali ini luar biasa sekali. Beliau profesinya mungkin terdengar asing ya di antara kita semua gitu. Kita sambut saja Mas David Ming. Beliau adalah seorang ghost writer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Dede. Sama-sama. Kesempatannya. Iya, luar biasa nih. Saya juga ingin belajar menulis. Kita sebelumnya ngobrol ya. Wah, saya akan ngirimkan tim saya untuk menulis nih. Di mentorin. Targetnya adalah mereka harus bikin buku. Harus berhasil mencetak buku termasuk personal brandingnya terutama. Terima kasih nih udah mau berbagi di channel Sebuah kehormatan. Bicara profesi. Tapi ini kamera udah kelihatan ya, Mas David ya. Ini bukan ghost hantu ya. Tapi kita tanya aja nanti ghost writer itu apa, supaya kita bisa bedah lebih lanjut lah kurang lebih seperti apa. Dan teman-teman yang mau belajar menulis tidak salah harus tonton podcast ini sampai selesai. Mas David, Siap. saya akan mulai dengan pertanyaan yang mungkin bagi saya sendiri itu perlu jawaban sih. Kenapa kita harus menulis? Ini sesuatu yang jadi giroh atau semangat tersendiri ya. Kalau kita udah tahu kenapa kita harus nulis gitu. Iya. Tapi semua orang butuh nulis sih. Karena setiap orang masa sih nggak ada warisan selama hidup di dunia gitu kan. Legacy gitu. Okay. Kita itu punya visi 1 juta warisan peradaban. Jadi bagaimana kita mendukung, membantu para insan untuk bikin warisan peradabannya, salah satunya adalah bikin buku. Gitu. Jadi buku adalah warisan untuk peradaban berikutnya. Buya Hamka itu sudah bertahun-tahun tidak ada. Tapi sampai hari ini namanya disebut. Iya, gitu kan? Betul. Bahkan dikutip buku ilmunya, bukunya gitu kan. Kenapa? Karena beliau nulis buku kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, buku itu bisa jadi leverage gitu ya, baik karir maupun bisnis gitu. Karena kalau kita mau bisnis besar atau karirnya naik kan butuh trust. Kalau mulai contoh dari pebisnis deh ya. Pebisnis itu pertama kenal dengan calon klien, investor atau supplier atau apapun itu, calon mitra dan sebagainya. Tentu kerjasama yang besar tidak akan terwujud kalau belum ada trust. Trust, betul. Oke. Nah, sehingga harus ada trust. Ya bisa saja saya 2 jam cerita tentang portofolio, saya CV, bisa ini, CV dan sebagainya. Tapi kalau terlalu banyak kan jadinya, ini bener gak sih orangnya kan gitu ya dok ya? Oh iya, bahkan kesempatan kita untuk menjelaskan itu tidak banyak gitu ya. Betul. Kadang cuma ketemu 30 detik gimana kita menjelaskan semua itu gitu ya. Iya betul. Okay. Tapi coba kalau kita datang, Bapak ini buku saya yang baru saya tulis. Itu kan orang jadi, oke, ini punya integritas nih beliau nih. Ini orang punya sesuatu nih gitu. Karena nulis buku kan butuh waktu yang panjang, stamina yang panjang dan lain sebagainya, dan tentunya punya integritas kan gitu. Karena hanya orang yang punya integritas yang dia mau nulis buku. Di awal kan kesannya udah oke. Wih, beliau udah bikin buku. Jadi kalau misalkan ada pesaing lainnya sudah irrelevan sudah. Apalagi yang tidak punya buku. Iya kan. Okay. Bahkan ada secara umum sekarang itu buku jadi sebuah validasi. Seberapa sih ilmunya beliau ini kan begitu. Nah itu ada buku gitu. Oke. Sesuai dengan yang dijelaskan Mas Hafi tadi kan, wah ini adalah credential kita untuk diakui, skill, pengalaman, keahlian, ekspertis atau apapun gitu ya. Yes. Nah, jadinya saya berpikir gini Mas David, saya nggak tahu mungkin boleh diluruskan. Berarti yang nulis buku itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, entah udah pensiun, akhirnya punya biografi, banyak waktu karena kerjaannya sudah oke, baik-baik saja, jadi punya waktu untuk menulis. Nah, bagaimana bagi sebagian orang di Indonesia yang dengan pekerjaan aja masih struggling, boro-boro nulis buku gitu ya. Lulus S1 aja skripsi udah didorong-dorong, udah dipaksa-paksa untuk lulus gitu ya. Bahkan saya akan diusir gitu ya. Daripada mahasiswa abadi, udahlah skripsinya yang bolak-balik salah itu dilulusin. Bagaimana orang-orang umum nih tertarik untuk menulis buku? Oke. Apakah buku itu bisa menghasilkan uang? Nah, iya. Kalau orang yang sudah selesai biasanya bikin buku biografi, bikin buku cara, bikin ini how to lah ya, gitu ya. Tapi kalau mungkin orang yang masih tahap berjuang, bikin buku juga sesuatu untuk dia bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan. Iya kan, bagian dari perjuangan. Benar banget. Bagaimana, ini saya jelaskan secara contoh lah ya. Ada orang nih, kebetulan kayaknya alumni dulu itu.
beliau nggak naik-naik level jabatannya karena bosnya ini masih belum setuju dengan konsepnya. Nah, nggak tahu beliau dapat ilham dari mana, beliau bikin buku. Salah satu beberapa bab yang ditulis itu adalah ide-ide dan gagasannya yang sudah disampaikan ke bosnya, tapi bosnya belum bisa nerima. Tapi ketika bosnya membaca buku itu, akhirnya, oh ini toh yang kamu maksud, jadinya begitu. Gitu. Otomatis sudah naik levelnya. Naik, itu contoh pertama. Atau misalkan seorang pengajar, trainer atau apapun gitu ya. Itu ketika beda loh, pengajar yang sudah bikin buku sama yang belum bikin buku. Itu secara impact, trust dari audiens juga akan berbeda. Gitu kan. Dan berbeda juga tarifnya. Berbeda tarifnya. Iya. Orang juga melihat itu ya. Iya. Ini banyak juga kesaksian dari alumni pendampingan menulis kita itu yang profesi trainer. Dari yang sebelumnya untuk naik tanda kutip apa ya, tarif sudah halus belum dok? Udah harus. Udah halus. Itu udah terbuka aja sekarang. Iya, Saya mulai dengan pertanyaan apakah buku bisa menghasilkan uang, langsung aja tarif gak apa-apa. Siap, tarif. Itu agak sulit untuk menaikkan. Tapi begitu dia bikin buku, itu orang jadi lebih percaya gitu ya. Dan bahkan gampang gitu, gak nawar lagi. Karena sudah ada bukti legacy atau bukti buku ya yang sudah dibikin gitu. Oke, bahkan di salah satu lembaga training yang saya tahu nih waktu itu ya, teman-teman mungkin tahu ya gitu. Salah satu syarat jadi fasilitator di sana, fasilitator bukan trainernya gitu ya. Itu harus sudah publish buku dulu gitu. Iya. Sampai seperti itu ya pentingnya buku. Betul. Nah, kemudian sulit nggak sih menulis buku? Kenapa saya tanya gitu? Karena tiba-tiba hadir di sini seorang ghostwriter. Artinya apa? Tidak mudah dong buat buku. Sehingga ada profesi ghostwriter yang membantu menuliskan, mungkin koreksi kalau saya salah ya. Seperti apa sih profesi ghostwriter itu, dan sulit nggak sih menulis buku sehingga perlu profesi seperti Mas David? Kesulitan pertama itu menjelaskan. Mas, ghostwriter ini apa? Itu yang saya tanya sekarang gitu ya. Seakan-akan penulis hantu maksudnya. Saya pernah nonton film ghostwriter iya. Ge Pamungkas sama siapa tuh peran utamanya. Emang dia hantu gitu. Menuliskan tiba-tiba jadi. Ternyata apa ghostwriter itu? Mudahnya itu penulis bayangan. Penulis bayangan. Bayangan. Jadi ada sebagian orang di level tertentu pengen bikin buku tapi gak mau ribet. Gitu ya. Katakan misalkan orang yang mungkin pencapaiannya sudah di titik tertentu, ya pengen bikin buku biografi, atau share keilmuannya, how to yang sudah dilakukan untuk jadi sukses gitu ya. Nah, orang yang mungkin tidak punya waktunya betul-betul nggak ada gitu ya. Nah, itu biasanya minta bantuan kita. Maaf nih, bukan berarti sulit kan nulis itu kan. Ada caranya, tahapannya, bahkan di mentoring bisa jadi dong buku ya. Bukan berarti sulit akhirnya muncul ghostwriter atau tulis bayangan ya. Tapi karena tadi ribet, itu nggak ada waktu. Tergantung pencapaian seseorang ya. Maksudnya gitu. Kadang kalau misalkan katakan tokoh-tokoh yang masuk ke daftar 100 orang terkaya di Indonesia misalkan ya. Itu bisa jadi kan prioritasnya pengen bikin buku, tapi prioritas dalam pengaturan waktunya itu kayaknya nulis agak sulit untuk masuk di kesehariannya. Nah, pakai kita. Atau misalkan corporate nih yang udah ulang tahun, usia ke 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun gitu. Itu bikin buku gitu. Sekolah juga demikian. Oke, gitu ya. Artinya biar tercatat sejarahnya, milestone-nya itu loh. Kan gitu. Nah, ghostwriter itu sendiri atau tim? Tim. Oke, ilustrasi nih. Kalau saya ingin meng-hire atau ngobrol dengan Mas David nih untuk menulis buku. Saya sebagai penulis nantinya atau gimana? Ada 2 akad gitu ya, tergantung. Kalau biografi biasanya penulisnya kami, tergantung akad. Kalau autobiografi baru beliau ya, gitu. Tapi kalau buku yang lain itu penulisnya adalah narasumber. Narasumbernya? Ya, narasumbernya. Saya nulis nggak sebenarnya? Bisa ya, bisa tidak. Oh, bisa ya, bisa tidak. Bisa terlibat atau tidak gitu. Defaultnya enggak. Ya, defaultnya ya diskusi aja, wawancara terus kami tuliskan gitu ya. Tapi kan kadang pengen ada greget untuk membantu untuk nulis atau biar apa ya istilahnya ya, gugur ini ya. Gugur apanya dok?
apa tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral, iya Oh, saya juga terlibat nulis, Betul, bukan betul. hanya tahu jadi gitu ya. Iya. Oh. Tapi rata-rata gitu sih Ikut ya? ada pengen nyentuh naskahnya juga. Gitu. Ya karena orang mau nulis buku kan memang sebenarnya pengen gitu ya. Betul. Cuman karena keterbatasan waktu, Iya. sebagian besar dari mulai research dan sebagainya dibantu oleh tim ghostwriter. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Oke, nah kalau bicara mengenai nulis buku sendiri yang saya sebut tadi, mudah nggak sih? Sulit nggak sih? Ini saya juga mungkin dokter satu-satunya ya yang persyaratan nulisnya itu hanya nulis jurnal syarat aja supaya saya lolos S3. Saya belum pernah nulis buku populer. Oke. Itu kenapa saya ingin berguru nih. Tapi luar biasa nih gitu ya. Sebetulnya kesulitan umumnya orang dalam menulis buku itu di mana sih, Mas David? Kebanyakan orang itu dia langsung nulis. Ya. Jadi saking semangatnya, saya mau nulis, langsung nulis 10 halaman. Begitu selesai 10 halaman bingung, habis itu nulis apa lagi ya? Nah, mereka melupakan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Oke. Gitu. Tahapan bikin konsep bukunya, bikin kerangka buku gitu ya. Ngumpulin referensi. Ini Oh itu harus ya? Iyalah. Oh, oke. Karena kadang kan kita mentok tuh. Ketika mentok kita butuh cara pandang lain, ya kan? Atau teori lain, keilmuan lain, ya, buku yang lain kan. Oh tetap gitu. harus. Yang buku Perlu populer, non fiksi, fiksi juga sama harus gitu. Perlu. Oh perlu juga ya. Perlu. Karena maksudnya gini, katakanlah saya ingin menulis sesuatu yang menurut saya hanya saya yang tahu. Ini pengalaman pribadi saya sehingga hanya saya yang tahu dong. Oke. Saya ingin menuangkan ke dalam buku. Yes. Tulis saja. Ha-ha. Pasti di luar nggak ada referensi. Bukan begitu caranya ya? Jadi kita melihat referensi itu tidak harus secara kontennya. Bisa jadi dari gaya bahasanya, dari cara dia menyampaikan atau packaging dari buku tersebut gitu ya. Bisa jadi dari ini apa namanya itu gaya penulisan gitu. Jadi tidak hanya secara kontennya, tapi banyak hal tadi itu gitu. Oke. Ada buku bisnis tapi disampaikan dengan dari awal sampai akhir itu sebuah cerita. Oh iya, saya Ya pernah membaca beberapa seperti itu. Iya, itu kan cara untuk mengemas kan. Oke. Nah, bisa jadi kita membutuhkan itu mau dibuat kayak apa sih bukunya. Oh, berarti target audiens yang kita sasar juga penting ya? Betul. Untuk menentukan Iya, itu itu masuk gitu ya? di Oh. writing goal. Berarti gue saya ingin di mentoring gitu ya nanti ya. Nah, kalau kita bicara mengenai nulis buku nih kan Mas David sudah mengawal berapa banyak penulis nih sampai saat ini nih? Kalau alumni kita ya? kurang lebih 10 ribuan. 10.000. Iya. Persentasenya akhirnya jadi buku berapa? Perkiraan aja. Itu 10.000 itu kan ada kelas pendek, ada kelas panjang Oke, ya. Nah, oke. yang jadi buku ya perkiraan yang terbit di kami sendiri sekitar 1.000 gitu ya. Yang terbit di penerbit yang lainnya ya kira-kira di 1.000-an juga lah. Gitu. Oke. Nah, tahapannya apa sih? Mas David dalam menulis buku nih bagi teman-teman audiens kita mungkin yang punya banyak ide seperti saya ingin menulis buku karena ingin dikenal sebagai penulis atau sekedar tadi ingin menjadikan buku ini sebagai pelengkap perjuangan saya entah di karir atau di bisnis sehingga seiring dengan makin populernya buku dibacanya buku jadi terkatrol tadi seperti contoh profesi saya terkatrol kemudian bisnis saya terkatrol gitu. Tahapannya gimana sih Mas David? Iya. Nah, diawali dari mengumpulkan buku referensi. Gitu. Referensi itu tadi ya, dari gaya bahasanya, kontennya, cara pengemasan bukunya dan sebagainya. Sesuai dengan topik yang kita pilih atau gimana? Iya, yang tidak jauh dari itu loh. Itu sesuai dengan tema. Ya kan? Itu dikumpulkan di awal, jangan pada saat menulis. Oh, kita baca. Masa kita lagi ribet-ribet nulis masih harus order buku di sosial media atau di marketplace gitu kan. Itu kan akan menghabiskan energi. Itu ngumpulin Gitu aja atau dibaca? Dikumpulin dulu lah minimal. Minimal dikumpulin dulu. Nanti ketika bikin writing goal, outline atau nulis kan bisa dibaca sesuai yang dibutuhkan. Oke. Gitu. Tahap awal mengumpulkan referensi nih. Yang kedua adalah membuat writing goal. Writing goal. Writing goal. Itu fungsinya untuk apa? Konsep besar dari sebuah buku. Gitu ya. Boleh kasih contoh nggak? Kira-kira jadi kayak misalkan nih, kalau ini apa istilahnya dirumuskan sama salah satu mentor kita, Coach Dr. Surya Kresnanda, itu mulai dari sasaran marketnya siapa, lalu masalah yang dihadapi market itu apa.
Oh, bukan dari apa yang ingin kita ceritakan di buku, tapi Ya masalahnya. kita kan bikin buku bukan diri kita. Iya, iya. Ya kan kita bikin untuk market kan. Kalau hanya dicetak satu terus kita baca nggak apa-apa ya. Iya, iya. Tapi Itu untuk di hari, market- Dok. Oh di hari. Ketuker saya. Iya, iya, Pantesan iya. saya nggak jadi buku nih. Iya. Oh gitu. Gitu. Oh jadi marketnya Heeh. dan masalah justru. Masalah, Oh, betul. sama dengan bisnis dong ya? Bisnis juga gitu ya? Sama. Oh gitu. Gitu. Karena buku kita kan harus berkontribusi untuk Jadi masyarakat, solusi, jadi jadi solusi gitu. Oh, Jangan malah nulis buku malah tambah ribet gitu ya. Jadi mulai dari masalahnya, market, masalahnya apa, solusi yang bisa kita lakukan apa. Tentunya solusinya yang sesuai dengan keahlian kita. Oke. Keahlian kita ekonomi, ya sesuaikan dengan itu. Jangan keahlian ekonomi tapi kita nulisnya buku olahraga gitu kan ya. Oh, Terlalu jauh. Kan Yang gitu. ingin kita leverage apa tergantung itu ya. Itu Betul, yang jadi betul. solusinya. Betul. Oke. Setelah itu writing goals tadi nih. Writing goal, ceritanya. bikin kerangka. Kerangka itu apa? Kayak daftar isi sementara. Isi sementara. Oh. Kerangka itu jadi GPS lah ya untuk habis bab 1, 2, 3 dan seterusnya apa gitu kan. Ini penting banget, Dok. Karena banyak penulis gagal itu ya tengah-tengah mandek ya ternyata belum bikin outline, belum bikin daftar isi sementara. Oh gitu ya. Jadinya mandek gitu kan. Aduh, apa nih kehabisan Apalagi ide nih gitu ya. gitu. Oke. Karena proses nulis itu kan tegang ya. Kadang orang itu tegang, apalagi kalau dikejar deadline, kejar target dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada konsep yang membantu dia, ya itu akan repot. Nah, Gitu. saya pernah mencoba menulis juga ya. Kenapa saya nggak selesai dan kenapa ngobrol majak dengan Mas David sekarang? Saya kan basisnya kan akademisi tadinya juga ya, ngajar lah. 10 tahun lebih ngajar saya. S1, S2, S3 pernah bikin skripsi, tesis sama disertasi dong gitu. Yang disebut kerangka di otak saya itu adalah seperti halnya saya nulis untuk akademik gitu. Jadi begitu saya coba buat kerangka tulis nggak menarik. Memang berbeda ya kerangka untuk ada akademik dengan yang populer. Iya, berbeda, Dok. Berbeda ya. Jadi ada ilmiah ya kan, ada ilmiah populer, ada populer. Oke. Gitu. Kalau populer bebas, kita mau nulis seperti apa, bebas sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan pasar tentunya. Tapi kalau ilmiah kan ada bab 1. Nah itu. Bab 1 ini lebih kepada apa latar belakang dan sebagainya. Itu saya selalu terkungkung di sana gitu. Padahal kan inginnya buat buku populer sehingga mudah dicerna orang gitu. Walaupun keilmuannya tetap di IT, seputar konsultan kayak gitu seperti itu. Oh berarti kerangka itu penting banget ya? Penting banget. Nah kalau tadi itu ke bahasa ya. Jadi ya sama kayak kita minum dari teko. Apa yang ada di teko ya, apa yang diisi di teko tersebut ya itu, ketika dituang ya keluarnya ya itu. Air putih ya keluarnya air putih kan begitu. Oke. Jadi gimana ya perbanyak bacaan buku yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Nah, ini banyak banget Dok alumni kami itu yang bertanya demikian. Karena sebagian adalah dosen. Oh, biasa kan yang dilahap adalah ilmiah gitu kan. Begitu bikin novel kesulitan. Kesulitan betul. Ya itu tadi perbanyak bacaan ya yang populer. Dan itu nggak bisa di skip tuh. Kalau kita mau jadi penulis dan menulis sendiri ya, bukan menggunakan ghostwriter, bukan ya. Berarti itu harus ya, wajib ya. Wajib. Oh, wajib. Oke. Membaca itu ya, saya sampaikan juga kemarin waktu gathering alumni, membaca sama nonton video itu kan beda dampaknya. Kalau nonton video otak kita kan cenderung pasif ya kan, menerima yang gerak ya di videonya. Iya. Tapi kalau baca otak kita akan terstimulus gitu kan ya. Listriknya itu kan akan tas gitu, analoginya begitu. Sehingga, visual gitu ya. Iya. Terus kadang kalau kita baca kan secara walaupun tidak langsung diceritakan, kayaknya kuping kayak denger gitu ya. Kayak mendengarkan otak orang kita kan berfantasi, bergerak, imajinasi, iya, mencerna, aktif kan. Jadi akan menstimulus. Oh gitu. Itu keunggulannya ya kalau kita nulis ya dan membaca tadi ya. Yes. Jadi membaca gitu ya. Itu Baca. penting banget. Ya membaca itu harus dengan, tapi juga tidak membaca saja. Ya nonton podcastnya Dr. Demul ya, wah itu ini apa namanya itu salah satunya. Terus pengalaman. Karena banyak penulis yang ada di sini. Iya. Oke. Sharing, diskusi itu kan jadi bahan. Nah membaca itu memudahkan kita untuk mengemas gaya mengemas tulisannya. Oh oke. Gitu. Berarti ada referensi gaya menulis utama dong nantinya akan kita acu ya. Misalkan, oh saya sukanya siapa gitu. Oh dia cara berceritanya gini ternyata bestseller gitu. Bisa jadi acuan juga gitu ya. Iya. Oh oke. Karena mungkin kalau bestseller, mega bestseller apalagi itu
boleh dibilang disukai oleh audiens kan, kalau audiensnya sama ya gitu. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Betul. Oke, tadi membuat kerangka. Setelah membuat kerangka apa? Baru nulis. Nulisnya harus Nulis. dengan target. Gitu. Target tuh maksudnya gimana? Mau diselesaikan kapan? Harus ya? Iyalah, Banyak teman saya yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belum jadi-jadi itu. kayak main bola lah dok. Ah, Main bola itu yang seru kan ada waktunya 45 menit 2 kali. Coba kalau nggak ada batasan waktunya. Habis kick off ditinggal ngopi kali dok. Oh, iya, kan, bener. karena nanti aja lah masih capek gitu ya. Ada masih menit segini. Karena ada batas waktunya jadi kan kita mengerahkan segala kemampuan gitu kan untuk bisa ngegolkan. Termasuk juga nulis gitu. kalau dibatasi gitu, nulis ini kan sesuatu yang akan dibaca orang harus lengkap dong, termasuk referensi. Apa nggak keburu-buru ya? Ya, nah Biasanya gitu. di ini dok, makanya kenapa referensinya disiapkan di awal. Oke. Sehingga ketika kita membuat outline bab 1, bab 2 misalkan ya, itu kita selalu di formula outline kita itu ada kolom namanya referensi. Referensinya di buku apa, halaman berapa. Kalau sudah kebayang itu akan memudahkan sekali proses penulisan. Oh gitu. Jadi kita lagi nulis di bab tersebut gitu ya. Itu ternyata di outline kita tertulis di buku A halaman A misalkan. Itu akan sangat memudahkan kita untuk proses menulisnya. Oke, akhirnya kita di-call lagi, buka lagi gitu Betul. referensinya kalau kita lupa gitu. Oh, Iya, seperti itu prosesnya. Itu akan memudahkan sekali. Gitu. Nah, menulis ya. ya gitu. dengan target. Dengan target tadi. Iya. Oke. Di di kelas pendampingan kita itu target 1 hari beberapa halaman gitulah ya. 1 hari beberapa halaman. Heeh. Which is sih nggak sulit sih kalau cuma sehari doang. Tapi kan harus sampai selesai kan. Iya, Berarti iya. continue ya. Continue. Oh, berarti kita ada setiap hari. targetnya. Katakan sebulan nih proses penulisannya. Ya, di luar teori yang kita sampaikan dan sebagainya. Pokoknya 1 bulan proses kita nulis. Gitu. Ya udah, proses kita nulis selama 1 bulan itu nanti ada kesepakatannya. Targetnya 1 hari, di hari apa aja mereka store. Gitu. Dan itu peserta lain saling menyemangati. Itu kan yang bikin semangat kalau komunitas ya. Kalau kita di kelas itu kan ya nggak cuma mentor yang ngasih semangat, tapi Iya. juga peserta Yang lain. lain ya. Seru jadinya. Iya, Apalagi kalau yang mengirimkan terus di jam tertentu ada laporannya. Si A sudah berapa halaman, si B sudah berapa Wah, itu halaman. memacu ya? Memacu lah. Semangat kan jadinya. Gitu. Tapi gimana bagi orang yang, waduh, orang-orang udah jauh banget, saya masih seperti ini. Ketinggalan juga tetap dong. Ada yang ketinggalan. Ada yang dieliminasi nggak kayak gitu? Ada. Iya, kadang kan di satu grup itu kan tidak semuanya kenceng ya. Betul, Itu ada juga betul. yang mungkin ya karena sibuk atau apa. Alasan banyak aja gitu. Alasan kan selalu benar dok. Project kah, disuruh bos, Iya. pekerjaan ini yang menghasilkan uang, Betul. buku sampingan, itu macam-macam tuh. Sebenarnya gini Semua dok, narasi. Nah. nulis buku itu bukan karena kita punya waktu atau enggak. Nulis buku itu masalah kita punya prioritas atau enggak. Punya prioritas atau tidak? Iya kan? Oh iya ya. Walaupun kita punya waktu, tapi kalau enggak punya prioritas, ya kita akan scroll IG. Iya enggak sih? Netflix. Netflix. Maraton. Iya maraton. Sabtu Minggu selesai tuh. Iya. Oh gitu. Zaman COVID itu saya pernah 16 episode dalam sehari dok. Iya benar ya. Ya, Masalah prioritas bukan masalah punya waktu atau tidak. Iya, prioritas. Oke, menarik gitu. banget itu. Sehingga itu harus diprioritaskan. Alumni kita itu orang-orang sibuk semua. Dokter, pengusaha, trainer, iya. konsultan gitu kan ya. Notaris dan lain sebagainya, pengacara ya. Bukan pengangguran banyak acara ya. Ya, bener-bener pengacara gitu. Ya, bener-bener orang-orang sibuk ya gitu kan. Direktur perusahaan, direktur rumah sakit itu banyak juga. Orang sibuk semua. Malah yang bener-bener nganggur nggak ada ya. Nggak ada. Pengangguran Nggak ada. Iya, makanya tadi bukan masalah nggak ada waktu ya, tapi masalah prioritas. Prioritas. Masalah prioritas. Oke, nulis selesai nih, Mas David. Oke. Lalu ngapain? Kalau mau memotivasi lebih semangat nulis, bikin covernya saat sebelum atau saat proses nulis. Wah, saya pernah bikin cover duluan, covernya jadi, tulisannya nggak ada. Oh gitu. Nah, covernya di posting sosial media gitu kan ya. Terus di print, tempel di meja kerja, tempel di mobil ya, tempel di motor, tempel di kamar. Iya. Itu dijamin dihantui sama naskah. Dia tuh gitu ya. Waduh, ini cover udah dulu, apalagi posting sosmed ya. Kapan nih? Iya, gitu ya, iya. teman-teman gitu ya. Iya kan? Oh gitu caranya ya. Karena kan yang nagih nggak cuma dirinya, tapi orang lain gitu kan. Lain ya. yang nunggu-nunggu. Entah Nunggu-nunggu. klien kita atau trainee kita atau siapapun gitu. Oh oke, Betul. gitu ya.
dibuat covernya jadi penyemangat. Nah, baru setelah proses nulis, ini yang penting dok, Apa tuh? swasunting Swasunting atau itu self-editing. self-editing. Editing itu gimana maksudnya? Merevisi lagi atau gimana? Iya, kenapa banyak orang yang gagal menyelesaikan bukunya? Karena sambil nulis, sambil ngedit. Wah, saya banget lagi. Oh, Wah, ini telak banget ini beneran deh. Kebongkar semua. apalagi gitu orang-orang yang perfeksionis ya, pengennya bagus, pengennya sempurna dan sebagainya. Hari ini nulis 4 halaman, besok kita mau nulis nih, baca lagi dong. Biasanya dibaca lagi gitu kan ya. Nah, dibaca lagi. Pasti dok, ada yang pengen diubah, Betul. ada yang pengen diedit, ada yang pengen dihapus dan sebagainya. Ketika kita tergoda dengan hal itu, gitu ya, itu akan mengubah ini pola pikirnya yang harusnya kita waktunya untuk mengejawantahkan apa yang ada di kepala, jadinya kita memperbaiki. Otak akan cepet capek kan gitu kan. Oh, jadi Cepet ngebul. Selesaikan dulu. Yes, tulis dulu. Oke, tulis dulu. Sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Sampai selesai. Nah, kalau udah selesai waktunya kita swasunting. Self editingnya itu. Nah, ketika self editing itu kita hari ini selesai nih. Jeda dulu lah 3 hari atau 4 hari baru kita swasunting. Oke. Biar istirahat dulu gitu kan ya. Bolehlah jalan-jalan staycation dulu gitu. Secara teknis yang disunting apa saja Mas David? Yang jelas dibaca aja. Dimulai dari strukturnya. Apakah urutan babnya itu udah cocok, udah oke, udah sesuai dengan yang dibutuhkan, atau ada yang diulangi, atau ada yang terlalu melebar. Oke. Kalau ada yang terlalu melebar dipotong aja, tapi jangan dihapus sih, pindah aja mungkin di dokumen lain gitu ya. Bukan new dokumen, sehingga kalau misalkan kita nulis buku berikutnya bisa dipanggil lagi gitu datanya. Iya, kadang-kadang saya sering gitu tuh. Saya ngomongin apa di awal, kemudian ternyata melebar, saya bukannya memotong, tapi menambah di awal, apa yang saya bahas tidak sesuai dengan fokus di awal itu ditambahin malah. Jadi besar banget, dibahas apa gitu. Betul. Contoh saja nih, saya bahas misalkan tentang IT service misalkan. Oke. Tapi karena melebar kemana-mana, akhirnya tambahin di depannya, akhirnya jadi buku IT. Tidak hanya IT service gitu. Ternyata itu ya. Masalahnya adalah kita bikin outline aja, itu masih berpotensi melebar. Apalagi kita nggak bikin outline kan gitu ya. Nah, kita memperbaikinya saat swasunting itu dok. Saat swasunting. Yes. Oke, jadi dibaca ulang gitu. Kalau yang melebar ya potong aja gitu ya. Nah, terus apa lagi yang diedit biasanya di sana? Bahasa, nah ini. Bahasanya tapi juga jangan terlalu dalam gitu ya. Maksudnya gini, jangan terlalu perfeksionis dalam mengedit. Ya, karena penulis-penulis besar hari ini ketika naskahnya masuk ke penerbit atau editor itu juga nggak sempurna banget gitu. Oh gitu ya? Iyalah. Saya pikir sudah harus grammarnya harus, enggak gitu ya? Enggak juga. Gitu ya? Wah iya. Ide pokok dan lain sebagainya. Iya itu juga, tapi yang nggak harus terlalu sempurna banget gitu loh dok. Karena kita bicaranya adalah buku atau tulisan populer gitu ya? Iya. Di sana ya. betul. Soalnya saya pikir, diterangkan menerangkannya, nih tokoh utamanya disebut lagi atau tidak. Saya nggak seperti itu. Nggak harus sampai segitu. Nggak harus segitu. Karena kembali lagi penulis dok, bukan editor. Ya kalau store-nya di-storekan ke penerbitnya itu sudah bagus, sudah sempurna, editornya nganggur dok. Berarti tetap walaupun self publishing itu ada editor lagi? Tetap lah. Tetap ya ada editor lagi. Bahkan kami kan juga mengelola penerbit ya. Itu satu naskah itu 3 editor. Satu naskah 3 editor? Editor konten, aksara, sama proofreader. Itu 3 orang yang berbeda dok. Ya, karena kita pengennya kan kualitas ya. Jadinya ada 3 orang yang nemenin penulis untuk menyempurnakan naskahnya. Gitu. Oke, itu tadi ya, swasunting ya. Nah, swasunting baru setelah swasunting dikirimkan ke penerbit. Mau indie ataupun mayor ya, tapi prosesnya secara garis besar sama lah. Nah, boleh jelaskan nggak indie itu apa, mayor itu apa? Indie ya independen ya, maksudnya indie dia penerbitan bukunya dibiayai oleh sendiri. Itu indie ya maksudnya kategorinya. Dibiayai oleh sendiri
dan keuntungannya pun juga milik sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi biaya sendiri, distribusi sendiri gitu ya? Ya, Kalau mayor walaupun penerbit juga membantu ya. Oh, oke. Tapi yang berhak mendapatkan persentase keuntungan terbesarnya adalah penulis. Oke. Kalau mayor, ya berarti kan penerbitnya yang membiayai. Oh. Nah, penulis mendapatkan royalti 7,5% sampai 15%. Nah, itu yang Dari saya yang maksud kejual. tadi di awal. Apakah menulis bisa menghasilkan uang atau tidak? Karena setahu saya royalti itu kan Ya. tidak besar gitu. Kalau laku. Ya. Kalau nggak laku, wah itu kan capek-capek menulis gitu. Makanya Menghasilkan sekarang apa. banyak bermunculan penerbit-penerbit indie. Oh, Itu salah satunya. karena buku sekarang ini bukan buku ditinggalkan, Dok, tapi berganti gaya orang untuk mendapatkan buku. Dulu kan kita datang ke toko buku tuh, Oh, buku, ya betul. kan, mainnya ke toko buku, lihat-lihat buku gitu kan. Nah sekarang sudah banyak orang yang mengurangi aktivitas itu. Akhirnya toko-toko buku yang tidak bisa beradaptasi tutup. Nah, kita tahu lah ya beberapa ya. Nah sekarang orang belanja bukunya ya di marketplace, Online. iklan ya, iklan dari Meta Ads itu kan, atau komunitas, Dok. Komunitas itu Komunitas. bisa jual agak mahal ya. Kadang kan komunitas kita gitu ya. Trainer punya komunitas. Oh. Sebenarnya untuk jual mahal atau enggak itu tergantung dari apa istilahnya, banyak hal sih ya. Kalau dulu toko buku itu melihatnya dari ini berapa halaman sih? Ah. 200 halaman, layaknya dijual 65.000 misalkan. Oh gitu. Ada rumusnya, formulanya ya. Kalau Dulu melihatnya jumlah halaman. jumlah halaman. Kalau sekarang enggak, yang dilihat adalah siapa penulisnya, siapa target marketnya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Sekarang itu orang lebih menghargai. Kalau dulu melihatnya tipis gini kok, Tipis, mahal banget. Kertasnya buram gitu ya. Iya, iya. Oh, dulu banyak gambarnya cetak warna segala macam, kertasnya glossy, itu Betul. menentukan. Iya, Kalau sekarang itu juga menentukan. Masih, ha? Tapi ditambah lagi dengan yang tadi itu, ya. Siapa penulisnya, siapa marketnya, temanya apa dan Iya, sebagainya. Nulis buku kedokteran dijual 100.000, ya nggak laku, Dok. Nggak laku ya? Ya kan? Karena kan marketnya biasa beli buku 500.000, 500.000. 700.000 kan begitu. Underestimate malah ini buku apa kok segini? Walaupun kontennya bagus walaupun misalkan. bagus gitu. Iya. Dari harganya aja masa sih gitu. Pricing itu juga ada strateginya kan gitu. Oh, pricing strateginya. Dan itu diajarkan gak sih? Oh iyalah, iyalah. Udah gak sabar pengen nulis nih, Ais. kayaknya pengen mentoring gitu. Yang paling dekat kapan sih? Februari. Februari, ini berarti bisa dari nol ya, dari awal banget gitu. Nol ya. banget, Nah itu nol jadi banget. saya masuk ke pertanyaan gini, siapa sih yang bisa join? Maksud saya gini, mungkin viewer kami ada ibu-ibu rumah tangga nih, yang ceritanya adalah seputar rumah tangga, keluh kesah. Bagaimana menghandle suami, bagaimana mengasuh anak, bagaimana hubungan dengan tetangga segala macam. Nih, yang seperti itu bisa menulis kah? Yes. Bisa? Ibu rumah tangga itu salah satu profesi yang selalu ada ketika kelas. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Ibu rumah tangga kan bukan profesi pengangguran tuh. Itu profesi termulia itu ya. Malah kan? jam kerjanya paling lama ya? Iya, 24 jam. 24 jam gitu. Nah saya pengen tahu, yang ini mumpung banyak audiens kita yang saya yakin ini ibu rumah tangga, mungkin pensiunan atau apa gitu ya, yang mungkin tidak profesional, yang punya skill knowledge yang tinggi, latar belakangnya wah gitu ya. Apa sih yang mereka tulis biasanya? Mas David, boleh bocorin nggak? Kira-kira apa? Parenting, novel Oh, novel novel ya? tapi dari kisah pribadi. Berarti nanti fiksi ditambah ya itu ya? Ya, Jatuhnya. ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Oh, non-fiksi ada. Mentor kita kan ada yang memang spesialisasi di non fiksi, ada yang fiksi. Oh siapa tuh? Ya, Asma Nadia, Oh, Bunda Asma Nadia, iya. Bunda Helvi Tiana Rosa, Oh iya. Bunda Ahmad Fuadi. Wah keren-keren itu ya. Iya. Ada Habibur Rahman El Sirazi. Oh itu Jadi masuk. Wah. tokoh-tokoh besarnya beliau lah. Oke. Gitu. Oke. Jadi ibu rumah tangga pun bisa menulis gitu ya, Yes. termasuk novel salah satunya. Betul. Oke. betul. Kalau Bahkan Dok, kok ibu rumah tangga hampir tiap angkatan tuh ada yang muda-muda, masih pelajar. masih pelajar gitu. Ada yang SMP udah nulis. udah nulis, tapi dampingi sama orang tuanya. Oh. Gitu. Gitu. Bisa. Oke. Tempo hari kami launching di Bali itu anak SD. Tapi ya itu orang tuanya mendampingi. Gitu ya. Jadi sebenarnya siapapun bisa menulis sesuai dengan tingkatnya masing-masing gitu loh yang ditulis. Tentunya yang ditulis adalah sesuatu yang dipahami, bukan sesuatu yang di atas pemahamannya kan begitu. Jadi kalau misalkan contohnya nih, saya punya anak misalkan 7 tahun, boleh ikutan. Boleh selama memang sudah ada bekal gitu ya. Dan ada pendampingnya. Ada pendampingnya. Betul. Walaupun ujungnya mungkin banyakkan gambarnya.
dari bukunya itu? Bisa Gitu ya. Jatuhnya ke sana gitu ya. Iya, sesuai dengan ini. Tapi sebenarnya kami juga ada kelas untuk anak-anak khusus tersendiri. anak-anak. Oke, beda karena pressure-nya beda dong. Iya. Tidak dengan grup orang-orang dewasa. Biasanya kalau anak-anak kita jelaskan, Bu, seperti oke. ini. Kalau oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya mungkin ikut kelas yang untuk anak-anak. Oh, oke. Gitu. Jadi sesuai dengan usianya ya. Betul. Karena pressure-nya lumayan juga ya. Kalau ibu rumah tangga yang kebetulan kita banyak konten nih di Ramadan, apalagi nanti ada konten terkait dengan teman-teman yang mendapatkan keajaiban dalam hidupnya, itu bisa dituliskan ya, bisa ikutan ya. Betul. Karena beberapa dari mereka juga ternyata stuck nulis, sudah mulai nulis ya baru awal saja atau baru key point-nya aja, tapi nggak tahu jadi sebuah tulisan dan buku yang mengalir itu seperti apa. Berarti bisa sebetulnya. Bisa Oke. Dok. Bisa. Butuh temen, Dok. Temen ya. Nulis itu butuh temen. Butuh temen ya. Iya, butuh temen. Kami itu banyak yang tingkat pendidikannya tinggi-tinggi gitu. Bahkan ada beberapa guru besar yang ikut kelas kami. Ikut kelas itu sebagai mentor atau sebagai Peserta. Peserta justru. Peserta. Oh gitu. Ketika ditanya, Coach pengen cari temen gitu. Yang mereka sudah, nggak semua pemula yang ikut itu. Kadang mereka penulis dulunya, terus lama nggak nulis, pengen nulis lagi, pengen dapat komunitasnya. Itu kan komunitas itu kan sesuatu yang membuat kita jadi semangat lagi, gitu. Nah, ya macam-macam. Ya. Nah, kalau bicara mengenai tahapan tadi kan dari mulai awal tuh menentukan topik kalau saya. Mengumpulkan dulu referensi tadi. Sampai dengan tadi edit, bahkan sampai dengan publishing mungkin ya, menentukan harga dan lain-lain. Itu kan tahapannya nih. Tapi ada rahasianya nggak sih? Tadi rahasia sukses menulis gitu. Yang tulisannya laku gitu di pasaran. Karena gini, reward juga sih bagi kita. Bukan hanya masalah uang ya Mas Afi, tapi ketika buku kita banyak yang beli gitu ya, banyak yang baca, itu kan ada kepuasan sendiri. Berarti apa yang saya tuangkan dalam tulisan itu dibaca orang, disenengin orang. Itu dari mentor-mentor atau dari pesertanya itu begitu publish kemudian ada yang laku, ada rahasianya nggak? Apa sih gitu? Dimulai dari persiapan nih ya. Persiapannya tentu masalah yang diselesaikan. Tadi seberapa besar target market ya. Terus seberapa dibutuhkan ya solusi yang diberikan buku tersebut dalam masalahnya target market. Sorry saya potong. Kalau misalkan kita inginnya nulis fiksi novel, berarti apa yang dibutuhkan? Kalau novel berarti yang relate sama orang-orang sekarang gitu ya, yang relate sama kehidupan sekarang, masalah sekarang gitu. Jadi harus up to date ya dengan permasalahan sekarang ya, sehingga novel yang dibuat itu bukan cerita novel yang saya baca waktu saya muda, kan gitu ya? Iyalah. Oke gitu. Ya. Jadi sesuai dengan target market sekarang. Maka ya itu tadi harus update novel-novel sekarang. Nggak harus diselesaikan, tapi paling tidak ada gambaran ya. Nggak harus diselesaikan tuh masalah yang terjadi. Maksudnya kalau kita nulis baca novel, nah itu nggak harus semuanya dari awal sampai akhir dibaca semua. Walaupun yang terbaik begitu, gitu kan. Tapi yang jelas kita tahulah update-nya sekarang, gitu. Nah itu tadi persiapan nulisnya. Nah setelah itu adalah ketika buku itu mau dicetak, aja. Sekarang buku bisa dijual, pre-order kan? Iya, pre-order. Ya. Saya kemarin beli 2 buku pre-order tuh. Iya. Pre-order. Sekarang apa sih Dok yang nggak di pre-orderkan ya kan? Semuanya di pre-orderkan, termasuk buku. Cuman gini Dok. Pre-order itu harus dibuka ketika bukunya sudah siap naik cetak. Jangan baru nulis atau jangan baru nulis bikin pre-order. Belum editing baru udah pre-order itu kan belum tentu. Jangankan ada Dok, influencer itu naskahnya belum ditulis sudah bikin pre-order. Aduh, itu saya tuh mewanti-wanti. Bapak Ibu kalau bikin pre-order naskahnya harus sudah siap naik cetak gitu. Gitu. Kenapa? Karena proses nulis itu apapun bisa terjadi. Gitu kan ya. Banyak influencer itu melakukan hal itu ya, udah terima uang dari para murid mereka, tapi nggak selesai sampai 3 bulan, 6 bulan, bahkan yang sampai setahun. Itu kan hanya karena uang 200.000, namanya hancur Dok. Iya, reputasi ujungnya. Reputasi. Ya, karena uang
ratusan ribu kan Iya, iya. nggak ini ya, nggak match gitu ya. Kecuali kalau 300 triliun gitu ya dok ya. Enggak ya, Kalau itu repot tuh. jangan. Itu keluarganya harus punya keluarga, tulang punggung, Iya. harus sopan kalau itu. Iya. Oh siap. Mas David bisa. Jadi, oke. Kalau kita berdoa itu ada waktu-waktu mustajab nih. Uis. Kalau nulis ada Iya. waktu-waktu yang biasanya Mustajab juga ya? Mustajab nggak? Minimal produktif dan idenya itu wah banyak keluar, bisa menyelesaikan lebih banyak atau gimana sebetulnya sih? Nah, ini sesuatu hal yang lucu sih, Dok. Kadang kita berpikir, "Oh, saya tuh akan bisa menyelesaikan buku saya kalau saya staycation, di villa, kan? Yang di situ ada perbukitan, pemandangannya hijau, gemericik air gitu kan ya." Logis sih dan saya masih berpikir seperti itu. Iya. Tapi kalaupun itu terjadi, Heeh. apakah iya kita akan nulis? Aduh, kayaknya asik buat ngopi nih, Iya. ya kan? Kopi tiduran. Aduh, sayang banget buat mikir nih. Iya. Oke, Artinya seringkali kita berpikir situasi yang ideal. Padahal situasi yang ideal itu belum tentu ideal juga untuk kita menulis. Gitu. Artinya kapan terbaik waktu kita menulis adalah sekarang gitu. Artinya sekarang sesuai dengan pribadinya masing-masing. Ada yang suka nulisnya pagi, sebelum subuh atau sudah subuh. Oke. Nah, ada yang orang malam, biasanya mak-mak. Anaknya udah tidur, suaminya udah tidur, ya kan, nulis gitu. Oke. Anaknya udah tidur, suaminya belum tidur, ya belum bisa nulis biasanya. Oke. Iya. Pasti. Digangguin ya dok ya? Gangguin. Gak bisa itu. Iya. Paham. Oke. Atau ada orang yang dia walaupun crowded bisa nulis. Bisa nulis. Tapi ada orang yang harus hening, sunyi oke. gitu ya. Nah, masing-masing. Jadi sesuai dengan senyamannya. Kenali diri kita sendiri, kebiasaan Betul. kita yang bisa nulis ya, bukan Yes. suasana tertentu yang Ya. semua orang sama enggak ya gitu. Kalau saya biasanya pagi Pagi, gitu ya. beda-beda ya. Pagi Oke. itu kan masih fresh gitu ya. Itu seru tuh. Tapi kalau udah malam, wah udah tinggal berapa watt baterainya. Iya, Mas Ewi, saya balik lagi ke ghostwriter karena mungkin ya ada teman-teman yang ya mungkin di sini audiens kita pengusaha atau memang saya pengen ditulisin dong, ini ide saya terlalu banyak, saya pengen bahkan misalkan gini, saya target tahun ini 10 buku, nggak mungkin saya kerjakan semua, tapi saya ingin dapat gitu. Yes. Akhirnya ngobrol dengan Mas David nih. Yes. Tolong dong tulisin, berarti kan tim ya Mas David ya? Tim ya. Bukan sendirian ngerjakannya. Nggak mampu. Oh iya, karena kan banyak juga ya. yang Iya, lainnya satu gitu. project itu Ya. bisa 4 bulan, 6 bulan kan. Oh oke. Iya. Topik apa yang nggak bisa dikerjakan oleh seorang ghostwriter? Topik yang tidak sesuai dengan idealisme ya. Oh itu ya, batasannya hanya itu? Iya, idealisme, tidak mengandung sara dan lain sebagainya. Oke. Atau misalnya kontennya itu, jadi kami juga selektif banget memilih tema. Kita pernah, ini kontennya tentang keagamaan tapi menjelekkan, atau bukan menjelekkan ya, kayaknya agak negatif untuk agama yang lain. Oh kami menolak secara halus gitu ya. Oke. Atau ada pernah kita, kayaknya topiknya itu mengumbar aib suaminya. Ya, kami ya juga mengedukasi untuk jangan ditulis yang demikian. Jadi kita pun juga menyeleksi di tema buku. Tapi gitu ya. bukan berdasarkan ditolak itu, maksudnya bukan berdasarkan topik yang kayaknya timnya nggak kuasai, bukan itu ya? Kalau kami, karena kebetulan tim ghostwriter kami banyak banget, gitu ya, semua topik bisa. Oh semua topik bisa. Bahkan yang kedokteran pun ya, yang dia itu harus punya kami bisa. Ada timnya dokter nggak? Ada. Tapi tim jurnalis kami bukan dokter, tapi yang jurnalisnya ghostwriternya, jadi ya ada tim jurnalis, ada tim riset, ada tim ghostwriter. Kalau tim penulisan itu, gitu, yang cari data, meriset data itu jurnalis sama riset. Gitu. Kedokteran saja itu yang sulit bisa, gitu ya. Saya pernah dapat tawaran kedokteran. Saya sih sebenarnya pesimis gitu ya, tapi tim saya bisa Pak. Oh bisa. Dan Selama itu bisa dipelajari, bisa, gitu. Jadi kami tim. Terus juga pernah dok. Mbak, ini waktu pitching sama tim, saya mau ya penulis terbaik se-Asia Tenggara. Wah begitu, permintaannya begitu. Aneh-aneh sih sekarang ya. Berarti itu masih make sense bagi timnya dan diterima, bisa jadi kayak gitu. Nah, tim kita terima proyeknya dan alhamdulillah proses ketika kami serahkan hasilnya itu beliau puas.
Oh, gitu ya. gitu. Ternyata terbaik se-Asia Tenggara nggak jauh-jauh gitu. Ya guyonannya begitu Iya, iya, gitu. iya. Artinya kami punya banyak tim gitu ya. Walaupun saya juga apa namanya itu terlibat ya, tidak semua project ya. Tentunya yang sesuai dengan apa namanya itu ya. Saya ada kemampuan di sana. Ya, tim kami ada masing-masing gitu. Nah, itu bisa alhamdulillah dan bisa menyesuaikan dengan keinginannya narasumber. Oke. Pernah tuh yang review naskah itu sampai tengah malam, sampai dini hari, walaupun online tapi itu butuh energi yang besar sekali. Iya, pasti Gitu ya. lah. Bisa ternyata. Bisa ya. Bisa. Karena kejar tayang. Kejar tayang juga gitu dan ada timnya ya gitu ya. Dan timnya udah biasa walaupun mungkin topik baru sama sekali ya. Selama Ya. bisa di-riset tadi. Ya, selama bisa dipelajari. Selama bisa dipelajari gitu. Jadi Betul. kalau saya bilang Mas David tolong dong bikinin buku tentang teknologi di 30 tahun ke depan. Wus. Ya. Apa sih yang akan terjadi 30 tahun ke depan? Bisa itu ya. Harus ada orang yang kami apa namanya itu wawancara ya. Wawancara. Betul. Artinya Artinya saya kan kita kan meriset juga Iya, iya. orangnya yang membantu untuk itu siapa. Oh, Ghostwriter oke. itu kan membantu untuk menstrukturkan, menuliskan gitu. sehingga bukan membuat teori baru kan bukan. Bukan membuat teori baru, riset terserah Anda enggak gitu ya? Enggak. Berarti narasumber saya juga sebagai narasumber Terlibat kan? banget. Terlibat. Saya harus referensinya ini. Betul, Terus betul. tokohnya kalau yang paham ini, oh berarti masih tanggung jawab di area itu gitu ya. Ya, jadi Oh, narasumber oke. pun juga mengarahkan yang ditulis apa Iya, iya. gitu. Maka tanggung jawab moralnya kan di situ ya. Iya, Bukan betul. sekedar Mas aku bikinin ya gitu ya. Tolong jadi gitu. Jadi siapapun tulisin lah kan Harganya nggak gitu sekian, juga. nggak? Heeh. Oh gitu ya. Narasumber mengarahkan kan. Terus Iya, iya. nanti kami bisa mewawancara siapa aja gitu. Nah itu kan datanya dari narasumber. Dari narasumber ya, karena mungkin apalagi tim Ghostwriter ini memang belum pernah mengerjakan hal serupa ya. Betul. Oke. Jadi belajarnya double kalau misalkan tema-tema yang belum dikuasai misalkan. Tapi selama ini alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ya, Oke, jadi tadi alumninya udah 10.000 lebih ya? ya kurang lebih 10.000. Wah, nanti saya akan jadi ke berapa nih? nanti, Masya Allah. insya Saya luar biasa. Waduh nih. ini deg-degan ini kalau Ya, dokter. Allah, Bu, orang profesor aja yang jago-jago ikutan kok. Saya justru yang merasa, aduh ini saya masih fail nih kayaknya nulis nih. Tapi saya sampaikan, saya aja menulis hanya untuk persyaratan disertasi. Saya udah selesai gitu ya. Yang penting lulus, setelah itu saya biasanya membuat sesuatu. Membuat software, ikutan project gitu. Jadi nulis itu saya akan dilupakan. Mungkin sama dengan beberapa viewer kita atau banyak viewer kita malah yang keinginan nulisnya tinggi, tapi tadi how to-nya nggak tahu, gimana nulis yang populer, bahkan oke deh saya punya duit nih, saya mau hire ghostwriter nggak tahu kemana gitu, soalnya lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi Mas David. Amin. Sesi kita hari ini dan nanti nanti mungkin masukkan link itu ya, link untuk apa namanya ikutan sesinya boleh ya? Oh dengan Di senang deskripsi hati. gitu ya. Dengan senang hati. Gitu. Dengan senang Ada yang hati. mau disampaikan ke audiens kita terakhir bagi Yes. mereka yang penulis tapi bukunya kurang laku, ada yang menulis nggak selesai, ada yang ingin jadi penulis tapi nggak tahu dan pentingnya menulis bagi kita semua. Silakan. Siap. Ya. Teman-teman sekalian, menulislah gitu kan. Karena kata Pramudia Anantatur, Anda boleh pandai setinggi langit, tapi selama Anda tidak menulis, Anda akan hilang. Jadi kenal lagi ya. Iya. Iya, bahkan kadang oleh generasi kedua ketiga pun siapa kakek saya? Ya. Siapa? Enggak, tapi Ya. dengan tulisan. Ya, itu akan jadi legacy besar kita. Legacy secara dunia, legacy secara akhirat. Ya, ya. Gitu ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, lakukan kebaikan sekecil apapun karena kita nggak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga. Buku amal jariahnya luar biasa kan, Dok? Iya, buku yang baik tentunya. Ya. Iyalah. Iya, oke. Gitu. Luar biasa. Oh iya, saya ada salah satu buku, Menulis Semudah Tersenyum. Menulis Semudah Tersenyum. Oke. Nah, mau kita bagikan secara gratis untuk para subscribernya Dr. Dede. Menulis Wah, Semudah ini saya Tersenyum. udah dapet nih. Ini luar biasa saya baca. Walaupun belum selesai semua ya, karena baru minggu yang lalu saya dapat. Ini luar biasa bukunya. Ini Mas David sendiri yang nulis? Bersama dengan Oke. ayahanda ideologi, Profesor Dr. Wahyudi Siswanto. Siap. Oke. Nah, beliau yang mengajari saya tentang menulis dan kita nulis bareng buku ini, tahapan bagaimana bikin konsepnya, writing goal, outline, nulis, sampai menerbitkan, memasarkan. Nah, Oke. itu ada di sini. Gitu. Ya, jadi yang pelatihan book writing camp itu ada di sini. Ada di Buku sini ini. ya? Iya. Oh,
Oke, luar biasa. Tahapan-tahapannya. Oke. Dan ini giveaway nih bagi subscriber kita ya, viewer kita ya. Ya. Oh, oke. Caranya ada di deskripsi. Ada di deskripsi nanti ya. Silakan masuk ke deskripsi, cek caranya untuk mendapatkan giveaway ini, nanti akan dikirimkan langsung oleh Mas David dan tim. Lebih seperti itu ya. Siap. Oke, Mas David, luar biasa sekali ini sesinya, mudah-mudahan menginspirasi calon penulis, para penulis atau para penulis yang sudah merasa nulis banyak buku tapi ya kurang laku dibaca orang lain gitu, sehingga ya tadi bisa menjadi legacy bagi siapapun yang memang ingin jadi penulis. Lebih seperti itu ya. Oke Mas David, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di segmen lainnya.